Halo guys, balik lagi bersama gue Dipsy Dims. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang motor ini ya. Motor ini motor apa? Ini adalah Yamaha New Vega R ya. Jadi kita bakal kupas tuntas apa aja review si motor ini ya. Oke? Atau gimana reviewnya? Stay tune ya. Nah, jadi ini adalah New Vega R ya. Jadi ini tahun 2009, nih punya adik gue ya. Jadi kenapa gue pinjam motor ini, karena FXR gue lagi ada suatu perubahan di mesinnya, jadi ya terus barangnya inden, jadi gue harus pakai motor buat kerja. Nah inilah motornya ya. Jadi sekilas si Vega R ini ya, batok kepalanya kayak gitu ya. Jadi ini mirip-mirip kayak Jupiter Z Burhan ya. Jadi mengambil fisik seperti itu ya. Nah untuk performa sendiri ya, dia itu salah satu motor irit di zamannya ya. Tadinya sih nggak pakai pelek itu ya, tadinya pakai velg jari-jari, yang ini velg custom ya. Nah dari fisiknya sih, bodinya gue lihat sih ini udah mengacu kepada tahun 2000-an, 2010, udah sedikit banyak dia melempati zamannya ya. Dia udah karakternya itu lekuk-lekuk ya, khas tahun 2000-an ya, sampai tahun 2010-an kayak gini semuanya motor bebek ya. Tapi yang bikin gue senang sih ini batok lampunya bagus sih, batok lampunya bagus. Jadi gue kurang senang sama yang Vega ZR yang setelah ini ya. Jadi batok lampunya ada satu lampu besar, lampu sen, dan lampu sebenarnya lampu senja ini ya. Jadi biasanya lampu senjanya di situ, ini enggak di sini ya. Kalau untuk kalau gue bilang sih bodinya si Vega ZR ini lebih better daripada Vega ZR ya. Vega ZR gue bilang sih kurang oke lah. Tapi gue paling suka Vega R yang sebelum ini ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Lalu kita lihat kaki-kaki semuanya si motor bebek tidak ada yang monoshock seperti sekarang ya. Kan sekarang kan motor bebek super itu monoshock. Ya, dua suspensi ya, seperti motor bebek lumrahnya. Nah, untuk goncengan belakang ini seperti racing punya ya. Jadi ini berbeda. Gue nggak tahu ini kayaknya di cast. Oh iya, bener, ini ada bautnya, berarti ini bisa hilangkan atau ya diganti dengan variasi ya. Lalu untuk kaki depan teleskopik seperti biasa bebek pada zamannya, cuma ini agak kecil ya, sekitar 17 mili kayaknya sih ya. Oke. Lalu ban depan dan belakang itu 17. Nah ini si peleknya adalah pelek custom 1,6 inci yang depan, dan belakang 1,8. Cukup cukup kecil ya. Cuma gue mau beliin ban, cuma gue lihat peleknya kecil, jadi pilihannya agak susah ya. Kalau mau sih di upgrade dulu yang 1,8 depan, 2,5 belakang, jadi kayak Satria F ya. Lalu untuk sistem pengereman sendiri, depan masih mengandalkan kaliper satu piston ya. Satu piston dengan ya, ini kalau gue bilang sih piringan motor bebek ya segini sih, gedenya ya, wajar lah. Lalu ke belakang dipersenjatai dengan rem belakang tromol ya. Jadi ini bebek pada zamannya ya normalnya beginilah, cuma gue ininya nilai jualnya bagus, ini beda ya. Lalu apalagi kita mau bahas ya, lampu belakang semuanya bohlam. Ini kalau gue bilang sih lebih better daripada si Vega ZR, dan ya tapi bagusan ini sih dari Vega R yang lama ya, yang kayak F1 ZR kalau gue bilang sih. Nah dari sektor mesin sendiri, dia itu 110 cc ya,
110 cc dengan pendingin angin ya, kickstarter dan kickstarter dan electric starter ya, jadi dua ya. Panel instrumennya ya begini, cukup, kalau gue bilang sih cukup sederhana ya. Kalau dinyalain ada netral, tapi ini kalau gue bilang sih bagus karena kenapa, udah ada inian giginya 1 2 3 4. Lalu di sini ada lampu jauh dekat, di sini ada sen ya, speedometer, bensin ya, itulah. Nah kalau gue bilang sih ergonomi dari si New Vega R ini enak, setangnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Jadi kalau biasa pakai motor batangan, motor laki, ini sih oke ya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Lalu di belakangnya ada bagasinya ya. Bagasinya sih udah ada kompartemen ini ya. Udah ada kompartemen ini ya, lumayan lah. Supra-X aja waktu itu belum ada kayak begini. Tangki bensin di belakang. Di sana ada buat toolkit dan segala macam ya. Tuh. Kalau gue bilang sih ergonomi dari si Vega R ini lumayan enak buat dikendarain ya. Cuma entah kenapa gue dengan tinggi badan 175 dan berat 70 kilo, jadi kalau duduk di sini ala kadarnya si motor itu nggak enak, kurang stabil lah kalau gue bilang ya. Jadi gue harus duduk belakang dikit baru enak di bawahnya ya. Jadi karena mungkin ini tangkinya di belakang, center of gravity-nya begitulah ya. Jadi kurang balance. Jadi gue harus duduk di sini ya. Lalu kalau gue bilang sih untuk mesin sendiri dia pakai karburator ya. Ini ukurannya 17, cukup kecil ya, cukup irit lah kalau gue bilang ya. Lalu panel-panelnya ada apa aja di sini ya, lampu jauh deket, stand kiri kanan, klakson, cuk. Di sini ada headlamp, nyala atau tidak, dan electric starter. Lalu penggerak utamanya adalah rantai ya, dengan ya ini ya motor bebek normal pada zamannya lah ya kalau gue bilang. Jadi apa sih keuntungan dari si Vega R ini? Yang pertama dia adalah irit, motor ini irit. Jadi ya karena 110 cc juga dan karburator kecil, nah untuk performanya bisa aja dihantam ke PE28. Cuma yang gue lihat sih orang-orang yang pakai PE28 ini dibolongin dulu ya. Jadi gue jarang banget suka motor itu karbunya nol. Karena kenapa? Pertama kurang bagus dilihatnya dan ya rawan masuk debu dan segala macam sih ya. Jadi mungkin main spoiler aja gitu ya. Cuma kalau ini top speednya mungkin cuma 90 sampai 100 km per jam, itu udah ngap banget. Napasnya pendek ya. Terus apalagi kelebihannya ini cukup bisa dimodif sih kalau gue bilang. Modif racing style bagus dan segala macam. Kayak ini peleknya digedein, depan belakang bannya digedein, ini udah bagus, cakep. Dia udah ininya udah bagus banget lah ya. Udah apa namanya, motornya udah bagus, tinggal gimana caranya buat ini lagi apa ngebagusin lagi ya. Lalu kekurangan dari si Vega ZR ini adalah ya selain mesinnya yang pas-pasan performanya begitu, udah cukup kalau spare partnya sih oke lah, nggak ini. Cuma ya kalau teman-teman yang speed freak ya nggak bisa kecuali ditanemin parts untuk tune up ya. Untuk harga sendiri YOLX itu ada di kisaran 2 sampai 5 juta rupiah tergantung kondisi ya. Jadi kalau teman-teman mau punya motor kedua, mungkin inilah adalah pilihan tepat ya. Irit selain Supra X ya. Kalau gue bilang sih catnya bagus, jadi tak lekang oleh waktu. Kalau Honda atau Suzuki mungkin udah ini ya, aur-auran. Ya kalau gue bilang sih gitu. Thank you for watching. Ketemu lagi di review selanjutnya dari Dims Sangat. Thank you.